Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Kita ketemu lagi di mata kuliah topik khusus teknik elektro. Dan ini adalah pertemuan kita yang ketujuh, pertemuan terakhir sebelum kita nanti UTS. Jadi minggu depan sudah jadwalnya UTS. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, untuk pertemuan terakhir hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan Android, Chrome, dan Fuchsia Operating System. Ini bukan bermaksud promosi khusus ya tentang properti atau produk-produknya atau servisnya punya Google, tetapi ya ini bagian dari kita mengikuti perkembangan teknologi dan tren teknologi saat ini. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti atau kita update dengan apa yang sedang terjadi di luar. Yang salah satunya ini adalah dominasi dari Google di banyak hal terkait dengan operating system juga. Nah, kita perlu tahu ini. Dan mungkin saja kalau adik-adik punya interest di sana, kita perlu belajar lebih jauh, ya, lebih detail tentang beberapa operating system yang ada. Tidak spesifik punya Google saja sebetulnya, tapi juga beberapa operating system yang lain, terutama yang open source. Nah, itu sangat banyak dan bisa dieksplor lebih jauh, perlu waktu yang lebih banyak dan adik-adik harus meluangkan itu kalau memang punya interest di sana. Oke ya, kita mulai dari sini. Ini sedikit pengantar kalau adik-adik masih ingat kuliah saya di sistem mikroprosesor pernah membahas ini tentang uh, programming languages ya. Nah, saya akan mulai dari sini dulu. Masih ingat adik-adik kalau kita membuat sebuah aplikasi jalan di atas sebuah mesin, katakanlah mikroprosesor gitu, maka sebetulnya ada 3 hal yang menjadi penentu performance. Performance itu ya komputasinya, memori usage-nya, dan seterusnya ya. Ada 3 hal yang menentukan sebuah aplikasi itu baik atau tidak, cepat atau tidak berjalan di atas sebuah komputer, sistem berbasis mikroprosesor ya. Masih ingat nggak apa saja itu 3 itu? Siapa yang mau mencoba menjawab? Atau boleh dituliskan di chat box, saya sambil monitor ini. Siapa yang berani menjawab? Ada 3 hal yang menentukan sebuah aplikasi itu bisa berjalan dengan cepat atau tidak ketika dijalankan di atas mikroprosesor. Masih ingat ya? Jangan lupa semua ya. Semester berapa itu? Semester 3 ya, mata kuliah sistem mikroprosesor. Ada yang jawab ini? Ada. Oke, jadi yang pertama adalah algoritma dan aplikasinya. Algoritma dan aplikasi itu harus kita coding ya kan, coding. Kalau algoritmanya baik, ya tentu secara efisiensi kan jadi lebih baik ya, maka nanti komputasi juga akan lebih baik juga. Itu faktor pertama, tapi tidak mutlak. Kemudian yang kedua adalah compilernya, bahasa pemrograman dan compilernya. Algoritmanya bagus, tapi kalau bahasa pemrograman dan compilernya kurang baik, nanti hasilnya coding bahasa mesin code-nya jadi lebih bertele-tele. Lebih bertele-tele akibatnya eksekusinya jadi lebih panjang. Jadi yang kedua itu bahasa pemrograman dan compilernya. Nah, yang ketiga adalah arsitektur si prosesornya itu sendiri. Sudah algoritmanya bagus, compilernya juga bagus, tapi si prosesornya cuma 8 bit, tentu akan jadi lebih lambat hasilnya, ya kan? Jadi ada 3 ini yang menentukan. Nah, saya nggak akan bahas itu, cuma hanya refresh saja. Kalau dulu sering saya analogikan dengan itu ya, dengan adu kecepatan ya, Michael Schumacher sama saya. Nah, itu kan itu ilustrasi. Di algoritma dan aplikasi itu ibaratnya drivernya harus punya skill yang bagus. Kemudian compiler itu seperti teknologi transmisinya, mau matic atau manual. Kemudian mesin itu ya seperti mobil yang dipakai, ya kan. Kalau mobilnya bagus 2000 cc sama 1000 cc tentu lebih lebih kenceng yang 2000 cc kan gitu. Nah, itu refreshnya. Nah, ini kita sedikit belajar mulai dari ini, bahasa pemrograman.
kan ada banyak sekali ya bahasa pemrograman. Di dunia ini, ya ini menurut sumbernya di sini, Google Info, itu saat ini ada hampir 9.000 bahasa pemrograman yang ada. 8.000 sekian, 8.900 sekian persisnya. Tapi anggap aja hampir 9.000 bahasa pemrograman yang ada. Tapi yang cukup populer itu kisarannya hanya sekitar 70-an kalau nggak salah, menurut info ini ya. Jadi yang adik familiar ya sekarang apa? C, kemudian JavaScript ya, Pascal kalau pernah dengar ya agak lama, kemudian HTML ya tentu ada ya, kemudian Python sekarang ya banyak dipakai. Itu adalah bahasa-bahasa pemrograman populer ya. Itu hanya sekitar 70-an saja dari sekitar 9.000 yang ada. Banyak sekali ya kan. Nah, dari semua bahasa pemrograman ini kan bahasa level tinggi nih sebetulnya, bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Itu induknya atau yang kita sebut sebagai ibu dari bahasa pemrograman level tinggi itu adalah bahasa C. Maka hampir semua bahasa pemrograman yang ada saat ini itu dibuat menggunakan bahasa C. Termasuk di pertemuan saya yang pertama dulu, cerita Gamma 32, kita ingin develop compiler sendiri ya. Develop compiler sendiri dan itu memungkinkan bikin bahasa pemrograman sendiri. Nah, compiler yang kita bikin untuk Gamma 32 itu, Gamma 32 prosesor, itu kita menggunakan Python. Jadi kita membuat semacam compiler atau kita bisa juga bikin bahasa pemrograman sendiri. Nah, yang kita lakukan saat ini di lab sistem digital itu kita membuat pakai Python. Padahal Python sendiri itu kan bahasa pemrograman. Python sendiri dibuat pakai C. Nah, lalu C sendiri dibuat pakai assembly. Assembly-nya dibuat pakai bahasa mesin. Jadi kurang lebih begitu. Induk dari bahasa pemrograman yang ada itu adalah bahasa C. Nah, masih ingat nggak ini adik-adik dapatnya mungkin sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu ya. Bahasa pemrograman yang paling populer saat ini dan yang terbaik saat ini itu apa? Siapa mau nyoba? Saya harus sebut nama biar aktif ya. Mas Ahmad Sarif ada? Hadir, Pak. Ya, apa Mas bahasa pemrograman paling populer dan terbaik saat ini? Python, Pak. Python ya. Masih ingat ya? Itu ada di kuliah sistem mikroprosesor ya. Masih, Pak. Betul, Python ya. Itu adik-adik kan dulu dapatnya tahun berapa itu? 2019 atau 2000 berapa ya? Materi itu ya. Nah, sekarang bagaimana? Nah, sebetulnya Python itu menjadi bahasa pemrograman terpopuler sejak 2013. Menjadi bahasa pemrograman terpopuler itu artinya paling banyak digunakan atau disukai ya. Itu sejak 2013. Tetapi menurut IEEE Spectrum, dia kan punya metrik. Jadi ngukurnya nggak asal popularitas saja, tapi punya metrik macam-macam, dan dia memberi ranking. Nah, ternyata mulai 2017 itu Python menempati posisi pertama bahasa pemrograman terbaik. Nah, bagaimana mengukurnya? Cari tahu. Ada di IEEE Spectrum. Intinya dia di posisi ranking 1. Sejak 2017. 2018 Python, 2019 Python, 2020 Python. Makanya ketika adik-adik dapat materi ini saya di kuliah sistem mikroprosesor, itu pasti masih ingat itu jawabannya Python. Nah, bagaimana sekarang tahun 2021? 2021 yang terbaik apa? Ternyata masih tetap Python. Intinya begitu ya. Nah, Java sama C itu naik turun, nggak tahu kenapa faktornya. Mungkin dinamika usernya juga iya, menjadi salah satu metriknya. Intinya Python masih tetap dominan, ya kan? Oke, ini saya nggak bahas bahasa pemrogramannya ya, saya akan membawa pengantar ini. Nah, di luar itu ada juga yang namanya istilah high paying programming languages. Ada bahasa-bahasa pemrograman yang saat ini demand-nya tinggi, permintaannya tinggi, dan itu cenderung memiliki rate bayaran yang lebih mahal. Ya, karena demand-nya sedang tinggi dan banyak dicari, sehingga dia mendapatkan rate salary-nya lebih tinggi. Apa itu bahasa pemrograman yang memiliki tingkat salary lebih tinggi? Nah, ini sebenarnya tahun lalu sumbernya saya ambil di sini, di bawah ini ada ya. Memang ada beberapa referensi dan bisa saja ini naik berbeda-beda ya. Tetapi tidak jauh berbeda ya. Ini 9
bahasa pemrograman yang saat ini tren dicari dan memiliki bayaran relatif lebih tinggi. Paling tinggi adalah Go. Bahasa Golang. Punyanya siapa? Google ya, Google. Lalu Objective-C punyanya Apple. Lalu Python tadi. Python itu termasuk bayarannya tinggi juga. Entah sekarang, mungkin bisa jadi sudah sedikit banyak berubah. Ruby on Rails dan seterusnya. Sampai Swift dan Kotlin. Nah, ini untuk referensi. Jadi adik-adik bisa membayangkan, oh saat ini banyak orang yang mencari Go. Nah, berarti adik-adik boleh meluangkan waktu itu untuk belajar Go. Supaya nanti ketika lulus, ada satu selling point ketika nanti mau wawancara, kerja, ya selama pekerjaannya membutuhkan skill ini ya. Nah, ternyata banyak orang mencari Go. Kenapa Go sedang populer? Nanti ada banyak kelebihannya. Cuman saya nggak akan bahas ini lagi ya. Jadi ini referensi. Pemicu, nanti adik-adik terstimulus nggak kalau misalkan suka dengan materi ini, wah ternyata Go banyak disukai ini, terus adik-adik belajar sendiri. Jadi saya hanya men-trigger saja. Go ya, paling banyak dicari. Nah, di luar itu adik-adik, di luar itu, terlanjur saya buka slide-nya ya. Di luar itu ada satu bahasa pemrograman yang saat ini juga sedang naik daun. Tapi nggak masuk 10 besar tadi, dan belum masuk highest paying programming language tadi ya. Namanya adalah Dart. Nah, coba saya ingin tanya, siapa yang sudah pernah tahu atau sudah pakai Dart di sini? Ada nggak? Ini sebetulnya ada 35 mahasiswa ya, tapi yang hadir baru 24. Siapa yang sudah pakai Dart saat ini? Ada nggak? Ada. Saya sampling lagi ya. Mas Izun Nafis ada? Hadir, Pak. Sudah tahu Dart, Mas? Belum, Pak. Baru pertama dengar ini, Pak. Baru pertama dengar ini ya. Dengar pun belum pernah ya? Belum. Oke. Ya itu, ini potret ya. Jadi saat ini teknologi berkembang sangat cepat, banyak hal informasi yang ada di dunia teknologi. Ya kadang-kadang kita perlu update. Dan itu sedang cukup populer ya, sedang naik daun. Kalau ini kan mahasiswa teknik elektro ya, mungkin agak wajar ya. Tapi kalau anak TI, anak teknologi informasi, seharusnya minimal pernah dengar atau kenal DAT. Ya. Kenapa DAT? Dan saya akan cerita saya akan mengalir dari sini nanti. DAT itu apa? Nah, kalau kita lihat di ranking tadi, di IEEE Spectrum Ranking Programming Languages tadi, di 2021, dia menempati posisi 14. Nggak jauh-jauh amat kan ya? Nggak jauh-jauh amat. Masih masuklah 20 besar gitu. Dan ini bisa jadi akan terus naik. Nah, makanya siap-siap. Nanti kalau tadi, Golang jadi bahasa paling highest paying demand, highest paying salary misalkan. Kalau Python sedang jadi the best misalkan. Nah, adik-adik boleh mengikuti tren itu. Kalau mau menyesuaikan, kita kan harus beradaptasi ya. Kalau trennya Python, ya kita menguasai Python. Kalau tren salary-nya tertinggi Golang, ya kita ingin dapat peluang ke sana, belajar Golang. Dan sekarang Dart. Jadi siap-siap adik-adik belajar Dart. Nah, Dart ini kalau adik-adik yang sudah kenal atau pernah tahu, nanti nyambungnya pasti ke yang namanya Flutter. Flutter itu satu framework pengembangan aplikasi multi-platform, namanya cross-platform framework. Jadi kalau adik-adik biasanya bikin aplikasi Android pakai Java, sekarang beralih ke Kotlin. Nah, suatu saat atau sekarang eranya akan beralih pelan-pelan ke Dart. Oke ya, sampai di sini berhenti ceritanya. Saya akan masuk ke inti materi hari ini kan Android, Chrome dan Fuchsia OS ya. Jadi saya ingin bahasnya operating system. Tapi pengantar ini saya sampaikan karena nanti akan nyambung. Oke, seperti ini. Jadi Dart akan bisa jadi tren berikutnya. Nah, kalau kita ngomongin operating system, khususnya punyanya Google, mohon maaf ini tidak promosi khusus, tapi materi kebetulan karena trennya sedang ke sana. Google itu punya beberapa produk atau beberapa hasil karya, ya, beberapa operating system. Nah, bisa disebutkan nggak, adik-adik? Boleh dituliskan di chat box kalau tidak mau open mic-nya. Apa produk operating systemnya Google?
Dari judulnya harusnya udah tahu ya, dari judulnya. Yang pertama tentu jelas Android. Android itu kan punyanya Google ya, buatan Google. Terus yang kedua, Google juga punya yang namanya Chrome Operating System, Chrome OS. Ya. Nah yang ketiga, ya, sesuai judulnya tadi sebenarnya udah bisa ketebak. Yang ketiga, yang ini belum banyak tahu juga, itu namanya Fuchsia. Oke, saya mau sampling lagi Mas Pandega Abyan. Ya Pak, Oke, Mas pernah dengar Fuchsia? ya baru di kuliah ini Pak, di kuliah matkul ini. Baru di kuliah ini. Sebelum ini belum pernah tahu ya Fuchsia itu apa. Iya belum. Kalau setelah ini kan Fuchsia operating system, ada loh nama Fuchsia itu tapi bukan operating system. Pernah dengar juga nggak? Oh, belum Pak. Oh, belum juga ya. Oke, makasih. Kira-kira pernah ada nggak yang pernah dengar Fuchsia selain operating system lah gitu? Istilah atau kata Fuchsia, nggak tahu juga. Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Wah, ini berarti betul-betul mata kuliah apa materi yang betul-betul baru nih buat adik. Fuchsia itu sebetulnya istilah untuk warna. Jadi kalau kita punya ungu, purple gitu, kita punya pink, warna merah muda. Nah ada namanya fuchsia. Jadi kalau ada ini googling di Tokopedia juga bisa. Nah, bunga betul ya. Memang originally nanti dari warna bunga tertentu ya, namanya bunga fuchsia. Tapi itu sebetulnya yang apa dominan kesannya adalah warna fuchsia. Warna fuchsia itu ada di googling di Tokopedia ya. Beli baju atau tas warna fuchsia. Nah, itu ada. Jadi fuchsia itu sebetulnya kalau orang umum lebih dikenal dengan apa namanya? Istilah untuk warna. Saya mau warna pink, ya, kan orang bisa bayangkan. Saya mau warna ungu, saya mau warna orange, itu kan kita bisa bayangkan. Saya mau warna fuchsia, nah, orang bisa bayangkan juga. Karena fuchsia itu ada satu istilah untuk warna tertentu. Kalau nggak salah kode warnanya adalah 0xFF 00FF. Oh, saya hafal. Jadi seperti itu ada ya. Fuchsia itu warna. Tapi ini dipakai oleh Google untuk menamai produk operating system terbaru mereka. Namanya Fuchsia. Oke, nanti saya cerita agak detail setelah sampai sana. Oke ya, lanjut. Nah, ini pembedanya. Android itu adalah operating system yang dibuat Google untuk platform mobile. Nah, mobile itu kan belum lama ini apa trennya tahun 2010-an lah, baru banyak orang pakai smartphone dan seterusnya. Nah, didesain untuk itu, mobile operating system. Nah, sementara Chrome OS itu didesain untuk laptop atau desktop operating system. Jadi desainnya bukan untuk mobile, tapi untuk desktop atau laptop. Cuman ini basisnya bukan aplikasi natif. Ini basisnya adalah web. Jadi ini web operating system. Berarti atau apa namanya pengembangannya itu dimulai dari browser. Adik-adik bayangkan ya, kalau mau bikin HTML atau aplikasi web lah gitu ya, aplikasi web itu pasti bisa dijalankan di semua operating system, semua platform device, mau di Windows, mau di Mac OS, mau di Ubuntu, Linux gitu kan. Si aplikasi web kita tetap bisa jalan. Asal apa? Asal ada browser. Browser itulah yang menjadi apa namanya? Landasan buat jalannya si aplikasi di atas web web app ya. Jadi selama saya punya browser, mau di OS apapun aplikasi web saya jalan kan gitu. Nah sama si Chrome OS itu kan sebetulnya idenya begitu. Ini adalah web operating system. Jadi inginnya saya mau platform device apapun, mau Samsung, mau Sony, mau LG, mau Apple ya apalah gitu ya. Apapun device-nya, karena ini ada laptop ya mungkin ada Acer, ada apalah itu. Apapun operating systemnya, mesinnya, tapi dia tetap bisa jalan. Kodenya sama. Nah, itu maka berbasis web. Jadi dibuatlah sebuah konsep operating system berbasis web, namanya Chrome OS. Jadi sudah bisa ditebak, ini web browser dasarnya adalah Chrome. Chrome itu web browsernya, lalu di-upgrade, di-enhance menjadi sebuah operating system, jadilah Chrome OS. Itu
Itu ya, itu dua. Berarti sudah ada mobile OS, ada laptop atau desktop OS. Nah, Fuchsia itu konsepnya diharapkan menjadi universal operating system. Dia ingin satu untuk segalanya. Iya, dia untuk mobile app bisa, dia untuk laptop, desktop bisa, bahkan OS untuk IoT device. Itu sudah all in, bukan all in. Bisa mengcover itu semua. Kalau sekarang, desktop OS cocok untuk desktop, tapi nggak cocok untuk mobile. Apalagi untuk IoT, kan nggak cocok. Nah, si Fuchsia ini nanti diharapkan dia jadi universal operating system. Dia bisa dipakai oleh teman-teman yang ada di mobile app, ada yang di IoT device, bikin aplikasi, bikin hardware untuk IoT, ada firmware-nya, tapi di sana ada operating system-nya. Nah, si Fuchsia itu juga diharapkan bisa diporting ke sana. Minggu lalu kita udah belajar MicroPython dan Mongoose OS ya. Nah, Mongoose OS itu kan selevel operating system. Kecil, bisa di embedded system. Nah, si Fuchsia juga bisa sesederhana itu. Nah, sehingga nanti menjadi universal operating system. Itu konsepnya, mengapa muncul Fuchsia. Oke ya? Oke. Terus saya lanjut. Satu-satu. Sekarang Android. Android itu baru muncul di tahun 2008. Saya masih ingat ya adik-adik, saya ketika studi itu di tahun 2009. Ketika saya studi 2009 itu belum ada smartphone, belum booming smartphone ya. Ya kan, sebenarnya sudah ada tapi kan belum sebanyak sekarang. Sekarang dominasi smartphone. Nah, smartphone yang ada, bukan, sebelum ada smartphone itu adanya namanya dampun ya. Saya namanya dampun. Kebalikannya smart ya. Smart kan pinter ya, dam itu kan bodoh. Ya istilahnya mobile phone lah, mobile phone. Telepon yang ada di tangan, mobile phone ya, jadi apa namanya? Ya atau handphone ya, handphone. Telepon yang bisa di tangan. Jadi namanya dulu handphone. Saya sebutnya dampun sebelum smartphone kan masih bodoh ya. Nah, waktu itu operating system sudah ada. Yang paling populer namanya Symbian. Symbian itu punyanya Nokia. Nah, jadi waktu itu ya, adik-adik kalau kita apa namanya? Kita punya HP Nokia, wah itu sudah prestis kita naik, citra kita naik. Jadi saya punya HP-mu apa? Nokia. Wah, langsung saya punya prestis yang lebih tinggi. Jadi levelnya sultan lah gitu. Bukan sultan, tapi ya levelnya tinggi lah gitu. Apalagi BlackBerry waktu itu ya, BlackBerry juga kelas atas. Jadi kalau punya Nokia atau BlackBerry itu dianggap kelas atas. Yang lain ya sisanya kelas di bawahnya gitu. Nah, saya punya Nokia ya agak belakangan, setelah Nokia nggak terlalu populer baru punya Nokia. Nah, itu dulu. Mereka punya operating system tetapi tidak untuk smartphone, belum ada smartphone. Operating systemnya ya tidak ada GUI-nya, tidak ada visualnya. Ya semacam Mongoose OS gitu, nggak ada GUI-nya. Nah, itu sebelum ada Android. Lalu muncul Android. Nah, Android itu kemudian booming juga setelah ada smartphone. Nah, smartphone itu awalnya seingat saya di apa namanya? Pionirnya itu adalah iOS, Apple. Jadi waktu itu teknologi touchscreen pertama yang saya ingat itu adalah munculnya iPhone. iPhone punya produk handphone, tetapi bisa punya banyak fitur, jadi namanya smart ya. Kemudian ada operating system namanya iOS. Nah, sehingga iPhone itu menjadi ikon baru yang menggeser posisi si Nokia tadi. Jadi kalau awalnya punya Nokia itu sudah dianggap keren gitu, maka setelah ini geser ke iPhone. Nah, jadi saya ketika studi di tahun 2019 ya, studi di Tokyo, kebetulan iPhone 3 rilis dan kebetulan di sana banyak promo. Promonya itu namanya paket Zero Yen. Zero Yen itu 0 yen. Kita bisa beli iPhone harganya 0 yen. Wah, kan senang sekali. 0 yen masa beli 0 yen? Iya, benar. Tetapi ada konsekuensi, kita harus kontrak minimal 2 tahun. Jadi kontrak 2 tahun menggunakan provider tertentu. Waktu itu seingat saya pakai SoftBank. SoftBank itu provider kayak Telkomsel, kayak Indosat, kayak XL gitu ya. Nah, karena ada promo itu, jadi begitu saya datang, saya langsung beli iPhone. Wah, saya punya iPhone, ya keren kan? Nggak pernah terpikir mampu beli iPhone kan mahal.
Cuman karena ada promo itu, jadi saya langsung punya iPhone. Cuman nanti dalam waktu 2 tahun saya harus pakai providernya SoftBank. Dan kalau saya pakai provider SoftBank, berarti saya setiap bulan kan harus bayar ke SoftBank. Nah, sebetulnya pasti ada hitung-hitungan di belakang itu. Dan hitungannya seharusnya cocok itu apa? Setara ya gitu ya. Jadi uang yang saya bayarkan bulanan untuk berlangganan provider SoftBank mestinya sudah dibagi-bagi gitu. Ada yang kembali ke si si, si pemilik iPhone-nya gitu. Kan dipakai nggak dipakai itu ada namanya basic plan. Basic plan itu dipakai nggak dipakai bayarnya ada. Berapa ya? Mungkin 900 yen atau berapa lah gitu lupa. Nah, itu dikali 24 bulan dalam 2 tahun, mestinya uang itu harusnya bisa untuk mengcover pembelian di iPhone-nya. Nah, malah ceritanya begitu ya. Nah, setelah itu baru mulai booming Android. Android itu mulai booming di tahun 2010-an. Dia kan rilis 2008, tapi mulai booming 2010-an. Mulai banyak smartphone yang pakai operating system Android. Salah satu alasannya karena dia open source. Sehingga nggak perlu license, ya license istilahnya tetap lewat Google, tetapi dia nggak bayar. Nah, sehingga banyak produsen-produsen smartphone yang pakai Android gitu. Ditambah lagi kemudian ARM, salah satu mesin yang dipakai untuk mobile phone yang paling banyak kan waktu itu sekitar 90% produk embedded system itu ARM ya, bahkan sempat 98%. Saking banyaknya ARM yang pakai, jadi di mana-mana itu pakainya ARM untuk embedded system termasuk mobile. Nah, ARM itu menanamkan fitur namanya Jazel. Jazel itu Java Accelerator. Yang itu berarti sangat cocok untuk Java, di mana Java itu dipakai oleh Android. Sehingga orang kalau pakai Android, pakai ARM itu dapat keuntungan speed up performance-nya. Nah, maka itu seperti telur ayam dan telur ya. Si Android-nya open source, dia nggak perlu berbayar, cost-nya lebih murah. Kemudian ARM-nya mensupport Java. Nah, sehingga saling mensupport. Maka itu jadi bola salju, semakin banyak orang yang pakai Android, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang tahun 2021. Siapa tahu Android yang saat ini terakhir versi berapa? Siapa tahu? Saya akan sampling lagi. Mas Rizal. Oh, nggak jadi Mas Rizal ya? Iya Pak, oh Oh iya, oke silakan Mas. Mas Rizal tahu iya. versi Android terakhir berapa? Android Pie ya Pak? Android Oh Pie. Android 11, Android Android 11 atau 11 ya. Android Pie? Sekarang HP-nya pakai Android nggak Mas? Iya Pak, pakai Android. Berapa versinya? Versi Android-nya? Ini Android Nougat yang ini Pak. Nougat, oke, Nougat. Iya. Ya, oke Mas, makasih ya. Setidaknya tahu lah. Jadi kalau anak teknik elektro nggak ngerti OS-nya apa, versinya berapa, lah itu masih nggak perlu ini update ya. Makasih Mas Rizal. Di sini juga ada Iya, Pak. Mas Andreas Cesario. Android yang terakhir versi 11 ya. Yang tepat adalah saat ini Android sudah Android 11. Sudah lepas dari penamaan tadi. Mulai dari nama-nama A-nya itu apa ya? Alpha ya, Alpha, Beta, kemudian baru diikuti dengan nama-nama makanan. Ya, saya sih ngikutinnya mulai dari Android 2.3 Gingerbread, G, H, Honeycomb, kemudian I, Ice Cream Sandwich, kemudian I, J, Jelly Bean, lalu K, KitKat. Nah, saya waktu itu intens sampai situ. Setelah itu terus sampai apa lagi? OPGR sampai O ya, sampai N ya, Nougat, O, Oreo. Setelah itu baru berubah menjadi nama angka, dan ini rangkumannya. Oh, sampai Pi ya, terakhir sampai Pi ya. Sudah Nougat, Oreo, Pi, baru Android 10 dan Android 11. Sekarang udah lepas dari nama itu. Mungkin khawatir setelah P, Q-nya susah nyari makanan. Makanan yang pakai Q apa ya? Mungkin kalau di Indonesia ada ya, bahkan kue lumpur, nah itu kan bisa. Q, susah kan nyari makanan pakai Q. Sehingga beralih ke Android 10. Terus sekarang Android 11. Jadi saat ini sudah sampai ke Android 11. Sebagai komparasi ya, sebelum ada Android tahun 2008, itu iOS sudah ada duluan 2007. Jadi dia seperti yang tadi saya sampaikan, sebelum Android booming itu iPhone sudah duluan, dia punya iOS.
Kemudian Windows Mobile itu baru ada di 2010, agak belakangan. Ya, setelah orang rame-rame smartphone baru dia bikin versi mobile. Maka ada Windows Mobile lalu menjadi Windows Phone dan seterusnya. Oke, nah saya ada sedikit cerita. Ini personal, tapi saya ingin cerita supaya ya siapa tahu menjadi apa namanya? Menjadi apa namanya? Stimulus gitu ya, adik-adik bahwa ini ya, saya kenal Android sejak 2010-an. 2009-2010 ketika studi S3 di Tokyo, dan itu bukan desain by system. Maksudnya saya tidak mengambil jurusan yang terkait dengan pengembangan aplikasi di mobile phone, tidak ambil mata kuliah, tetapi otodidak karena kebutuhan. Dan itu cukup menurut saya. Setidaknya itu alternatif cara belajar yang ya bisa jadi alternatif lah untuk belajar sendiri itu bisa. Nah, ini cerita saya begini. Tahun 2008, ini saya studi di Tokyo Institute of Technology, lab-nya adalah lab Kunida Isiki. Lab di sana itu pakai nama profesor. Profesor saya namanya Kunida. Jadi lab-nya lab Kunida, lalu Isiki itu associate profesornya. Lab Kunida Isiki. Nah, lab itu sebelum penamaannya menggunakan nama-nama profesor, itu adalah lab VLSI. Perancangan sistem digital lah gitu. Jadi desain IC, terutama IC digital. Nah, kemudian berubah menjadi nama sesuai profesornya. Tapi intinya lab ini mempelajari bidang VLSI, pengembangan IC design di sistem digital gitu. Nah, tahun 2008 itu ada satu produk pertama, ini klaimnya ya saya percaya. Ada satu produk handphone, itu belum ada smartphone kan ya. Handphone pertama di dunia yang pakai sidik jari. Itu adalah SAP Docomo Symbian. Symbian itu operating systemnya. Ini adalah mobile phone pertama atau handphone pertama, belum ada smartphone, yang pakai sidik jari. Dipakai untuk mengautentikasi email. Jadi waktu itu sudah ada aplikasi email, tapi hanya email saja. Bukan seperti smartphone sekarang, bisa install, uninstall, dan seterusnya. Nah, itu di security-nya pakai, atau autentikasinya pakai sidik jari. Dan algoritma sidik jarinya dikembangkan di lab saya oleh Profesor Kunida sama Profesor Isiki. Mengembangkan aplikasi sidik jari yang di-coding sangat efisien. Saya sampai terheran-heran codingnya. Saya mengakui codingnya profesor saya itu jago-jago. Bahkan pernah ya, dia ngerjakan hanya 2 jam, dia bisa mengalahkan teman yang dari Cina coding 2 minggu. 2 minggu progresnya nggak ada, lalu sensei saya minta, tolong saya kasih source code-nya, lalu 2 jam dia langsung kembali kasih tahu ke mahasiswanya. Ini saya sudah selesaikan gitu. Jadi memang codingnya hebat, saya akui. Nah, bikin algoritma sidik jari yang complicated itu menjadi sangat efisien, kecil sekali, dan bisa ditaruh di embedded system. Dan kemudian embedded systemnya dibuat chip khusus. Maka di lab saya dulu punya namanya F-chip. Ya. Fingerprint chip itu adalah sebuah microcontroller khusus didesain untuk algoritma sidik jari yang kita buat. Oke, nah kembali ke sini, algoritma itu dipakai di sini, di SAP Docomo Symbian mobile phone ini. Ini bisa diklaim sebagai mobile phone pertama, ya dampon tadi ya, dampon pertama di dunia yang pakai sidik jari. Itu ceritanya. Itu kan 2008. Nah, saya datang 2009 mulai studi S3 di sana. Nah, waktu itu Android smartphone mulai booming, Android booming ya kan. Maka sensei, nah tambahnya sensei saya ini dia itu punya 2 perusahaan. Dia sebagai CEO di 2 perusahaan. Satu perusahaan di Cina namanya Beyond LSI, dan satu perusahaan ada di Jepang namanya CBA Japan. Wah, jadi di sana itu profesor itu juga sangat ini ya, sangat dekat dengan industri. Punya 2 perusahaan. Yang perusahaan ini bergerak, satu di bidang IC design, Beyond LSI, satu bergerak di bidang atau aplikasi autentikasi tadi, pakai sidik jari. Nah, karena smartphone booming, Android booming, maka saya ditugasi. Tolong siapkan demo, algoritma sudah ada. Tolong siapkan demo di Android. Nah, kan saya nggak punya itu mobile phone Android, smartphone Android. Karena nanti kita harus baca sensor, kan nggak mungkin saya beli smartphone Android yang ada. Saya harus beli development board. Dan development board-nya nanti harus dimodifikasi sehingga ada beberapa pin. Di sini pin SPI harus kita ambil supaya bisa mengakses sensor.
Karena sensor sidik jarinya yang kita pakai itu protokolnya SPI. Ya, gitu komunikasinya. Nah, gimana caranya si development board ini bisa jalankan Android, lalu bisa mengakses sensor. Nah, ini kan tugas berat tuh. Nah, saya pertama harus belajar Android-nya sendiri. Ini Android yang waktu itu Android 2.3 Fingerprint. Maka tadi saya sampaikan, saya mulai kenal Android itu sejak 2.3. Android-nya 2.3. Android sudah jalan, itu baru satu tahap. Tahap berikutnya, saya harus bisa baca sensor. Baca sensor itu artinya, saya harus memodifikasi kernelnya, supaya kernelnya punya driver untuk mengakses sensor sidik jari. Nah, itu pengalaman saya, otodidak. Saya googling, saya searching kemana-mana, nggak ada yang ngajari, ya. Kemudian bisa membuat modifikasi kernelnya. Kernelnya saya tambahkan satu driver untuk mengakses sensor sidik jari yang baru, gitu. Padahal mengakses sensor sidik jari kan juga sudah tantangannya sendiri. Ini kan harus mengikuti formatting komunikasi datanya dan seterusnya. Nah, intinya berhasil. Development board-nya pakai friendly ARM. Nah, di dalamnya pakai Cortex A8 waktu itu, ya, ARM Cortex A8. Namanya Mini 210. Nah, kita beli ini. Langsung beli banyak itu waktu itu. Pertama saya hanya beli 3, setelah cocok langsung beli jadi 10, digandakan. Nanti didistribusikan ke perusahaannya Sensei tadi, supaya engineer-engineernya juga belajar. Nah, ini otodidak belajar. Setelah ini oke, kita promo ke perusahaan-perusahaan besar ya, chip phone maker, ke Samsung, ke Fujitsu, ke Toshiba waktu itu. Ini loh, kita punya demo sidik jari bisa dipakai untuk autentikasi. Kalau mau nanti bikin seperti ini, seperti Sabdo Kobo ini. Nanti si smartphone-nya punya sidik jari, nanti user tidak perlu ngetikkan password atau autentikasi konvensional, tapi pakai sidik jari. Kita promo. Baru promo pertama langsung ditolak. Alasannya apa? Nah, ini gambar detailnya ya. Dan ada YouTube-nya, kalau ada searching semoga masih ada. Silakan search CBA Japan, di situ nanti ada beberapa video, salah satunya video saya demo ini. Ini hasil modifikasinya ya, aplikasi Android-nya, lalu ini sensor sidik jarinya, nyambung ke port SPI, dan itu harus dimodif kernelnya. Nah, seperti itu. Nah, tadi sampai mana? Oh ya, kita promo ke perusahaan phone maker, ditolak. Alasannya apa? Saat ini Android sudah 4.1, jadi lompatnya cepat. Waktu itu dalam waktu kurang dari 1 tahun, dari Fingerprint 23 langsung ke Froyo, langsung ke Honeycomb, lalu ke Ice Cream Sandwich, lalu ke Jelly Bean. Jadi mereka bilang saat ini sudah langsung Jelly Bean. Kalau mau, tolong demokan versi Jelly Bean. Versi Jelly Bean yang diminta. Padahal si developer, si board maker ini, dia belum menyediakan porting Android 4.1 Jelly Bean. Dia cuma punya 2.3. Berarti saya harus bikin Android bisa diporting ke sini. Itu kan pekerjaan yang berat ya. Dan pasti perlu waktu lama, apalagi saya baru belajar, jadi pasti lama. Akhirnya solusinya kita cari aja board yang sudah sedia. Searching, dapatlah board baru namanya Panda Board. Nah, ini namanya Panda Board. Panda Board itu yang ini. Panda Board sudah ada porting Android Jelly Bean 4.1, maka langsung kita beli. Dan saya ingat itu belinya mudah. Begitu saya ngomong, Sensei, saya perlu Panda Board yang sudah ada Jelly Bean. Langsung dibelikan. Berapa itu? 5 kalau nggak salah. Jadi ada di meja saya banyak itu. Langsung beli. Nah, begitu beli, langsung kita porting ulang. Kita harus modif lagi kernelnya. Kernelnya supaya bisa mengakses sensor sidik jari. Nah, karena si board ini tidak punya display, dia punya port HDMI. Nah, HDMI-nya jadi displaynya. Nah, HDMI yang saya punya waktu itu monitor, ya udah saya pakai monitor. Jadi displaynya ini kayak gini. Ya, ini kan monitor kan posisinya landscape ya. Jadi posisinya begini. Kalau Android kan harusnya dipotretkan ya, gitu. Oke, sudah ada ini Panda Board. Kita kembali lagi ke perusahaan, beberapa perusahaan. Kita tunjukkan, ini saya sudah punya demo pakai Jelly Bean. Oke, demonya pakai apa? Pakai Panda Board. Ditanya, Panda Board itu chipnya pakai apa? Chipnya itu sini. Chipnya pakai Texas Instruments, OMAP waktu itu namanya. Kalau sekarang nggak dengar adik-adik ya. Nah, sekarang dengarnya Snapdragon, Exynos, ya kan? Nah, dulu ada Texas Instruments, OMAP. Lalu si perusahaan bilang, nggak mau, tolak lagi. Alasannya apa? Sekarang tahun ini, Texas Instruments itu menyatakan dia give up. Dia menyerah di chip
di chipnya smartphone. Jadi tahun itu Texas Instruments menyatakan dia nggak akan produksi lagi chip untuk Texas Instruments. Nah berarti nggak akan ada produk smartphone yang pakai Texas Instruments gitu. Terus dia bilang kalau bisa demonya Android Jelly Bean tapi pakai chip yang saat ini banyak digunakan, yaitu Snapdragon atau kalau MediaTek nggak dibilang waktu itu ya, Snapdragon atau punyanya Samsung lah. Kalau si perusahaannya Samsung dia pengennya minimal Exynos. Nah kita harus nyari lagi nih, jadi demo ini nggak diterima. Kita nyari lagi. Nah, akhirnya karena ruwet, salah satu partner kita, sensor kita bilang, kenapa nggak langsung aja ngoprek ke smartphone-nya gitu. Nah akhirnya muncul ide. Kita beli salah satu produk smartphone-nya Samsung, Galaxy Nexus, yang kebetulan dia kan punya kamera di sini. Kameranya itu ternyata ke protokolnya SPI, ya, portnya SPI. Jadi kameranya kita copot, lalu kita ganti sensor sidik jari. Dan sensor sidik jarinya kan juga SPI. Nah, kita tinggal modif kernelnya yang tadinya ngakses ke port itu untuk kamera menjadi sensor sidik jari. Nah, jadilah demo kita yang terbaru ini. Kita bikin ini, demo ini, nah Samsung interest, wah keren juga nih. Nah, lalu mereka evaluasi 6 bulan, ini Samsung ya ceritanya, evaluasi 6 bulan, kayaknya masih ada yang belum oke nih, dari sisi akurasi dan sebagainya, mereka punya spesifikasi yang sangat tinggi, kemudian ditambah lagi evaluasi beberapa minggu, mungkin maksimum 1 bulan, jadi 6 bulan plus 1 bulan, barulah keputusan akhir dari mereka, R&D-nya bilang, nggak bisa menerima algoritma sidik jari kita. Ada yang kurang lah gitu intinya. Jadi fail. Samsung nggak jadi beli algoritma kita. Nah setelah itu, beberapa saat muncullah produk pertama di dunia, smartphone yang pakai sidik jari. Dialah iPhone. Jadi keluarlah iPhone duluan nih. Jadi sebetulnya ini persaingannya udah sejak lama. Sejak tahun 2010-an sudah ada isu-isu itu, semua produk smartphone maker itu pengen menanamkan sidik jari. Nah, yang rilis pertama justru isi iPhone. iPhone berapa? iPhone 4 kalau nggak salah ya. Itu sudah pakai sidik jari yang pertama. Nah, kemudian nggak lama 2013 kita susul. Akhirnya setelah Samsung nggak jadi, kita deal dengan Fujitsu. Nah, saya pernah diajak 2 kali kalau nggak salah ke markas R&D mobile phone-nya Fujitsu untuk presentasi dan diskusi. Akhirnya mereka setuju membeli algoritma kita di lab kita, dan mereka merilis satu produk smartphone namanya Android Fujitsu Docomo F07e. Docomo itu providernya, kayak Indosat gitu ya. Kalau SoftBank itu misalkan Telkomsel, nah ini yang lain Docomo. Nah mereka merilis ini tahun 2013, Jelly Bean sudah. Nah akhirnya hasil lab kita sudah kepake nih di produk komersial. Nah itu salah satu pengalaman berharga yang pernah saya lalui. Belajar Android otodidak sampai bisa merilis ke produk komersial, itu pengalamannya banyak yang tidak pernah kita dapatkan di kuliah. Nah seperti itu adik-adik. Nah 2013 akhir muncul chip terbaru punyanya Qualcomm, namanya Snapdragon 800. Nah ketika itu Sensei minta lagi, tolong siapkan demo pakai board yang ada Snapdragon 800. Kebetulan awal tahun, jadi si Snapdragon 800 itu kan dirilis di akhir tahun 2013 ya. Awal tahun Januari itu muncul development board baru dari intrinsik pakai Snapdragon 800. Nah akhirnya kita beli. Saya langsung minta Sensei lagi, ini cukup mahal, ini harganya 600 US dollar, berarti sekitar mungkin sekitar ya hampir 9 juta kalau 15.000 rupiah ya per dolarnya. Ya cukup mahal lah intinya. Nah kita beli 3. Dan waktu itu saya sudah mendekati lulus studinya dan saya harus kembali. Maka diputuskan 3. Kita beli semua perangkat itu di copy 3. Kemudian 1 saya bawa pulang ke Indonesia, 1 disimpan di lab di Tokyo, dan 1 dibawa ke Cina di perusahaan di Cina. Jadi nanti ketika ada pengembangan lebih lanjut kita saling berinteraksi. Nah 2014 saya punya bot ini sudah bisa Android terbaru KitKat, Android 4.4. Nah saya bikin demo ulang atau integrasi sidik jari, ada sensor yang basisnya USB, protokolnya komunikasinya, kemudian
siap didemokan, tapi saya keburu pulang. Saya pulang ke Indonesia, saya lanjutkan. Nah, di Indonesia, saya langsung beli smartphone real. Ini adalah Sony Xperia Z Ultra. Jadi saya beli smartphone itu tidak semata-mata, wah ini keren, oh ini bagus, enggak. Tapi sesuai kebutuhan saya. Saya mau nyari smartphone yang pakai Snapdragon 800. Itu kan termasuk flagship waktu itu. Snapdragon 800 itu yang terbaru. Jadi orang yang punya smartphone pakai itu termasuk yang flagshipnya. Jadi cukup mahal ini. Nah, saya beli Sony Xperia Z Ultra. Lalu saya gunakan untuk demo-demo saya. Jadi di Indonesia saya lanjutkan, saya bikin demo ini. Kemudian nggak lama 2015 punya partner, salah satu ya mitra Jakarta yang dia membuat aplikasi untuk autentikasi di salah satu bank di Jakarta. Bank di Jakarta mau membuat autentikasi yang tadinya PIN password juga menjadi jari. Nah, saya terlibat di sana. Jadi proyek pertama saya setelah pulang dari sekolah S3 itu termasuk ini, menyediakan service matching autentikasi di jari untuk salah satu bank di Jakarta. Nah, gitu ceritanya. Jadi saya kenal Android sejak 2010-an, mulai dari Kimberbed, kemudian Android KitKat. Ini detik-detik terakhir saya aktif di Android. 1 tahun pertama pulang dari studi masih cukup aktif, tapi setelah itu sudah enggak. Jadi saya sudah enggak ada waktu. Ya sudah banyak sekali urusan, sehingga saya enggak bisa fokus lagi ngoprek Android. Nah, makanya setelah itu saya hanya mengikuti penamaannya, fitur-fiturnya. Kalau Snapdragon, saya masih mengikuti. Snapdragon itu satu hal yang menarik dan selalu saya ikuti. Saat ini Snapdragon versi terakhir adalah Snapdragon 888. Chipnya, bukan chipnya, prosesor di dalamnya untuk main prosesornya pakai ARM Cortex X1 ya. Kemudian untuk tiga supporting untuk high performance-nya pakai A78. Untuk low performance-nya pakai A55. Jadi mereka punya 8 core. 8 core itu 4 core-nya A55 untuk low performance. Kalau aplikasi ringan pakai yang ini. High performance-nya punya 3 prosesor A78 sama 1 X1. Itu Snapdragon 888. Nah, sebetulnya ARM sudah merilis versi yang terbaru. Namanya untuk main prosesornya X2, Cortex X2, kemudian A710 untuk high performance, untuk low performance-nya dia pakai A510. Itu ARM sudah merilis. Tapi saat ini di dunia belum ada sistem on chip yang menggunakan itu. Nah, rumornya chip pertama yang akan merilis menggunakan ARM prosesor terbaru itu adalah Snapdragon. Kita belum tahu namanya apa, Snapdragon berapa, tetapi itu kemungkinan dirilis di bulan Oktober. Jadi bulan ini akan rilis Snapdragon terbaru yang di dalamnya pakai ARM Cortex X2, ARM Cortex A710 dan ARM Cortex A510. Wah, saya ngikuti gitu. Karena itu menarik. Oke, itu sekilas personal story. Jadi untuk memberi cerita buat adik-adik bahwa perjalanan belajar itu tidak selalu ada di kelas. Kita bisa sesuai kebutuhan, pas butuh ini kita belajar sendiri, ternyata bisa juga sampai di sana. Oke ya, nah kembali ke sini. Wah, kita ceritanya udah banyak di sana. Kembali ke Android. Android itu mulai 2008 ya kan. Ini ada satu video di YouTube, boleh diklik, menunjukkan bagaimana pergerakan operating system di dunia. Gitu, naik turun gitu. Sampai di 2019 yang tadinya dominasi Symbian dan BlackBerry, orang kalau punya Nokia sama BlackBerry itu kelasnya tinggi. Tiba-tiba beralih menjadi, lihat, Android 85%, dominasinya sangat tinggi. Muncul iOS, muncul KaiOS, ini 2019. iOS kita dengar, Android kita dengar jelas populer. KaiOS ini kan baru. Bahkan Windows Mobile aja nggak mampu mengalahkan KaiOS. Ini 2019 ya. Nah, saya cari referensi yang lain, sumber YouTube yang lain. Ternyata di 2021, bulan Agustus yang lalu, itu posisinya seperti ini. Masih dominasi Android walaupun nggak segede tadi ya, 70-an 2%. Lalu iOS, lalu KaiOS. KaiOS hampir hilang, tetapi masih ada. Ya. Mobile, Windows Mobile tadi udah nggak kelihatan, jadi dianggap hilang, nggak ada. Cuma 3 ini. Nah, sekarang yang ada harus ikuti ya ini, yang 3 terpopuler ini. Nah, ada KaiOS. Apa itu KaiOS? Intinya gitu ya.
Makanya kalau sekarang ditanya smartphone-nya apa? Android, nah itu udah biasa dengar. iOS udah biasa. Nah, iOS itu belum biasa. Apa itu? Nah, kita mulai dari sini. Setelah tadi Android, ini ada satu cerita. Chrome OS dimulai dari ada browser. Ada browser baru namanya Chrome. Sekarang kayaknya ya browser yang paling banyak digunakan itu adalah Chrome selain Firefox. Yang menggunakan Internet Explorer itu agak jarang. Sekarang namanya apa ya? Terus itu browsernya ya di sini kan Microsoft Edge, Pak. Edge ya, betul Mas. Microsoft Edge itu gantinya Internet Explorer. Kayaknya nggak pernah dipakai deh. Saya juga jarang pakai. Nah, browser Chrome itu muncul di tahun 2008 juga ini, 2008. Untuk perbandingan, Firefox OS itu di belakangnya, 2002. Maaf, lebih duluan. 2002. Kemudian ada Opera 95, jauh lebih duluan. Tetapi, walaupun munculnya belakangan, tapi dia menarik atensi banyak orang. Karena di sana punya banyak plugin yang cocok untuk developer. Jadi orang-orang yang banyak ngembangin aplikasi, web, dan seterusnya itu lebih menyukai Chrome. Dan sepertinya dia waktu itu ya dikenal lebih ringan. Nah, jadi Chrome jadi populer. Browser ya. Nah, begitu Chrome populer, muncullah konsep membuat operating system berbasis Chrome. Dengan konsep tadi, kalau si application developer itu bikin web app, itu satu kode ditaruh di server, bisa untuk diakses semua device yang menggunakan OS berbasis web tadi. Dan maintenance-nya jadi mudah. Ya, bayangkan kalau adik-adik punya native app. Native app itu kan aplikasinya ada di lokal device. Kalau ada update harus di-download semuanya dan harus menginstal update semua. Gitu kan repot. Belum tentu usernya familiar gitu. Jadi banyak kendala. Nah, kalau web app itu nanti yang ngupdate cukup di server. Maka nanti si usernya nggak peduli, otomatis sudah ke-update. Nah, itu salah satu kelebihannya, dia praktisnya di situ. Nah, konsep operating system berbasis web ini sudah muncul agak lama, bahkan nggak hanya Chrome. Nah, di sini saya ceritanya nanti adalah Chrome. Chrome OS muncul di 2011, baru 10 tahun yang lalu kan kira-kira. Nah, ini setelah browser Chrome cukup sukses, kemudian muncullah initial rilis dari si Chrome OS. Tapi baru agak populer belakangan ini ya. Terutama setelah adik-adik ngikuti nggak isu ada laptop merah putih, ngikuti nggak isu itu di berita? Walaupun isunya ya cukup liar menurut saya, digoreng kemana-mana. Nah, kebetulan saya ikut di tim konsorsium laptop merah putih yang ada di programnya nasional mewakili UGM. Nah, cuman info yang beredar di luar itu ya beberapa tidak pas dan tidak tepat. Sehingga ketika isu itu muncul ya susah untuk ditanggapi. Nah, saya nggak akan ngomongin itu, ada agak sensitif juga. Intinya bahwa Chrome ini mulai populer saat ini. Chromebook mulai populer. Adik-adik mungkin sering dengar itu. Nah, ini mulai populer, jadi adik-adik sudah mulai dengar. Tapi sebetulnya sudah 2011 ada. Nah, belum banyak yang pakai. Oke, terus kemudian, nah saya ke sini. Dari Chrome OS ini ada opsi alternatifnya juga. Operating system yang berbasis web itu nggak hanya Chrome, ada Firefox OS. Ini dirilis di 2013 setelahnya ya. Bahkan sempat didanai juga oleh Google supaya waktu itu kan Chrome belum cukup sukses, jadi Firefox juga didanai supaya berkembang. Nanti kalau begitu itu sukses bisa jadi akan diambil atau digunakan oleh Google juga. Nah, Firefox OS itu juga ada. Kan ini sudah ada portingnya di Raspberry Pi kalau nggak salah. Nah, kalau ada yang tertarik silakan coba-coba. Firefox OS itu open source. Chrome itu close. Tetapi ada versi Chrome yang open source. Dan menurut beberapa referensi itu kemiripannya bisa 90-an%. Jadi kalau ada yang mau belajar Chrome, ngotak-atik, ngoprek, itu nggak bisa Chrome. Karena dia tertutup. Ada versi yang open, nggak mirip 100%, tapi ada beberapa kode yang hidden gitu. Ada yang bisa dioprek, namanya Chromium OS. Jadi kalau ada di googling, pengen nyoba nge-build sendiri, nge-porting ke Raspberry Pi misalkan, pakailah Chromium OS. Itu open source. Nah, maka ini bisa untuk eksperimen.
Ada yang nge-build sendiri image-nya untuk Chromium OS atau Firefox OS ini tersedia. Nah, boleh mainan pakai Raspberry Pi. Dan ya inilah dunia dunia kita. Kalau adik-adik mau ke sana harus meluangkan waktu cukup banyak dan harus passion di situ ya. Perlu waktu, harus nggak mungkin sekali selesai, harus beberapa kali, baru nanti familiar lalu menguasai. Oke ya, Firefox OS ada opsi alternatifnya. Nah, kemudian ada versi web, ada versi operating system untuk mobile yang berbasis web juga. Dialah yang namanya KaiOS tadi. Tadi ingat ya, 3 tertinggi itu Android, iOS, kemudian KaiOS. Nah, KaiOS itu versi web operating system untuk mobile yang dia sebetulnya di-develop berdasarkan Firefox OS. Firefox OS itu 2016 dinyatakan ditutup proyeknya, nggak dilanjutkan. Maksudnya officially nggak dilanjutkan. 2017 muncul KaiOS. Dia mengklaim melanjutkan Firefox OS gitu. Jadi ceritanya gitu ya. KaiOS itu juga open source. Jadi boleh mencari tahu. KaiOS melanjutkan Firefox OS untuk versi mobile. Nah, ini kan versi mobile. Ada nggak versi desktopnya? Seperti Chrome OS itu kan didesain untuk versi desktop, bukan mobile. Nah, ada versi desktopnya namanya Ubuntu Web. Jadi makin banyak kan? Wah, banyak sekali yang saya nggak tahu. Ya iya, memang ini perkembangannya cepat sekali. Adik-adik harus harus ini update, mengikuti, minimal pernah dengar gitu. Jadi kalau ditanya-tanya ya bisa memberi jawaban, walaupun nggak detail. Ubuntu Web sudah ada, Ubuntu versi web. Ini alternatifnya dari Chrome OS versi web, versi laptop, versi desktop. Kalau versi mobile pakai KaiOS, kalau versi desktop pakai Ubuntu Web. Dan ini baru dirilis belum lama, dari 2020-an. Baru setahun yang lalu kan. Adik-adik kan belum sering dengar kan? Oke. Mulai sekarang nanti kalau interest, googling, download Ubuntu Web Remix, itu ada image-nya. Lalu flash ulang ke laptopnya. Jadi nanti buka langsung Ubuntu Web Remix misalkan. Itu yang terbaru. Maksudnya yang saat ini image-nya tersedia. Jadi nanti ketika kuliah ya, mau demo, kok OS-nya beda sendiri. Nah, saya pakai Ubuntu Web. Jadi adik-adik sudah ada di pasukan terdepan lah gitu, pasukan terdepan yang mencoba gitu. Jadi merasakan bedanya sensasi native app seperti Windows, seperti Ubuntu gitu, yang ini versi webnya. Silakan kalau itu tertarik boleh dicari waktu, kerjakan sendiri-sendiri. Opsional ya, tidak atas dasar kuliah, tidak atas dasar disuruh gitu, tapi minat sendiri. Oke, itu KaiOS dan Ubuntu. Nah, kita lanjut mana? Nah, ini ada panduannya di YouTube, sudah ada juga ini yang memberikan tutorial singkat cara menginstal Ubuntu Web. November 2020, berarti setahun yang lalu. Nah, belum setahun, baru beberapa bulan yang lalu. Nah, ikuti ini sesederhana ini. Kalau nggak mau nyoba juga nonton YouTube aja. Oh, gitu ya. Seperti menginstal Ubuntu pada umumnya. Tinggal siapkan image-nya, download, masukkan, ekstrak ke flash disk, masukkan ke USB, boot, lalu nanti pilih Ubuntu Web. Jadilah Ubuntu Web. Saya sudah punya operating system berbasis web. Apa sih bedanya? Rasakan nanti. Saya sendiri belum mencoba ya. Nanti aplikasi semua berbasis web app. Jadi isinya HTML, CSS, atau mungkin kalau sekarang JavaScript, atau mungkin Flutter nanti, dan seterusnya. Itu ya, itu pembedanya. Jadi sudah ada sampai sana. Nah, banyak kan operating system yang adik-adik belum ketahui ya. Kita kembali ke sini. Lanjut. Jadi tadi saya sudah ngomongin Android, sudah ngomongin Chrome OS dengan beberapa alternatif web OS. Nah, sekarang tiba ke Fuchsia. Fuchsia OS itu adalah operating system baru yang dikenalkan oleh Google. Mulai dikenalkan sebetulnya officially tahun 2016. Sudah 5 tahunan ya, 6 tahun ini. Tetapi belum ada satupun produk komersial real yang pakai Fuchsia, karena memang belum dirilis. Jadi belum ada produk smartphone ataupun produk apapun yang komersial dirilis menggunakan Fuchsia. Memang mungkin belum matang, atau mungkin belum resmi ya, belum siap lah gitu. Tetapi beberapa demo menggunakan smartphone udah ada. Di YouTube ada, dia boleh googling, tapi nggak banyak ya. Beberapa contoh produk yang sudah bisa diinstal Fuchsia. Bahkan beberapa laptop lama, laptop
yang ada itu diinstal Fuchsia juga bisa. Cuma nggak ada panduan detailnya dan informasinya masih belum banyak. Nah, itu Fuchsia. Tadi cerita singkatnya, Fuchsia itu ya ini originally used for the flower of Fuchsia plant. Ada sebuah tanaman bunga yang warnanya begini, lalu seorang botanis ya itu memberi nama, ini namanya Fuchsia plant, ini namanya bunga fuchsia lah gitu, warnanya begitu. Maka kita akan kenal ini sebagai warna. Jadi saat ini orang awam kenalnya fuchsia itu sebuah warna. Warnanya apa? Fuchsia. Nah, warnanya apa? Orange. Nah, kayak gitu. Warnanya apa? Merah, biru, hijau. Itu warna fuchsia. Nah, fuchsia itu seingat saya kode heksanya 0xFF00FF. Sampai hafal. Nah, ternyata si fuchsia ini sebetulnya perpaduan antara pink dan purple. Kalau saya punya warna pink, saya punya warna purple, ini ya. Pink sama purple digabung, itu jadilah warna fuchsia yang dimaksud. Gitu. Nah, kenapa bisa dipakai nama fuchsia oleh Google? Karena pink itu adalah nama project pertama Apple yang menggunakan OOP, Operating System Development. Ketika mereka mengembangkan operating system pertama pakai OOP, macOS ya, itu mereka pakai konsep OOP, nah projectnya dinamai Pink Project. Sementara Purple itu adalah nama kode untuk pengembangan iPhone pertama mereka. Mereka bikin iPhone, kode projectnya namanya Purple. Sehingga Pink sama Purple digabung jadi Fuchsia. Nah, itu histori yang saya dapatkan dari googling ya, dari googling. Saya ceritakan ke adik-adik sekarang. Jadi adik-adik tinggal terima, oh begitu ya. Padahal ini bacanya dari mana-mana gitu ya. Semoga ini benar. Nah, ingat tadi, si Fuchsia ini konsepnya dia adalah Universal Operating System. Konsepnya, ya di luar cerita itu tadi, asalnya Fuchsia namanya, dia sebetulnya diharapkan ingin menjadi single operating system for apa namanya all platform devices. Gitu. Jadi mau dia mobile phone, laptop, desktop, IoT device, dia pakai OS yang sama, pakai Fuchsia. Nah, maunya begitu. Kalau itu beneran kan berarti hebat, keren ya. Oke, ini ya pengantarnya. Kemudian, nah saya sedikit kasih teori teknikalnya. Android itu kan bahasa pemrogramannya Java. Dan adik-adik tahu Java itu harus dikompil dulu supaya jadi bytecode. Lalu bytecode itu bisa jalan di any platform, mau Windows, Linux, Mac itu bisa, selama dia punya JVM. Ya. Ingat ya, Java itu punya semboyan Wora. Worarti kalau yang nggak tahu. Tapi kalau yang udah tahu namanya Wora itu write once, run anywhere. Kodenya ditulis sekali, bisa jalan di semua platform. Nah, ini kan menyenangkan. Itu konsepnya harus ada dalam Java Virtual Machine, JVM. Nah, kalau nggak ada JVM, ya nggak bisa Java itu jalan di setiap mesin gitu. Kuncinya ada di JVM. JVM itu Java Virtual Machine. Inilah interpreternya. Jadi intinya si Java atau semua bahasa pemrograman yang lintas platform pasti punya namanya interpreter. Interpreter itu namanya bisa beda-beda. Di sini namanya Java Virtual Machine karena programnya namanya Java. Jadi alurnya ya, dia dikompil dulu, baru nanti diinterpreterkan. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ada kodenya pakai Java, programnya namanya Java, dikompil pakai Java compiler, hasilnya bytecode atau .class. Bytecode ini belum bisa dieksekusi oleh mesin karena belum native, tapi dia bisa generik. Generik itu bisa dikenali untuk semua. Dia harus diinterpreter atau dia di translator online, namanya just-in-time compiler, translasi online. Ingat pelajaran sistem mikroprosesor ya. Interpreter sama compile itu berbeda. Interpreter itu compile yang online, yang real time. Maka namanya just-in-time compiler. Maka jadilah kode mesin sesuai dengan target platformnya. Nah, seperti itu. Maka si Java bisa jalan di semua platform. Gitu ya. Nah, Android itu juga sama. Dia kan pakai Java. Karena dia pakai Java, maka dia perlu interpreter. Java Virtual Machine itu berat, resource-nya besar, komputasinya berat. Kalau pakai smartphone, lemot, lambat. Nggak cocok untuk resource terbatas. Maka dibuatlah Java Virtual Machine yang lebih ringan. Namanya adalah Dalvik. Dalvik Virtual Machine, DVM. Buat oleh orang yang namanya Dan Bornstein. Jadi Dalvik Virtual Machine itu JVM yang disimplifikasi, lebih ringan, lebih kecil, sehingga bisa jalan di resource yang terbatas di smartphone. Nah, itu sebelum Android KitKat.
setelah Android KitKat, nama Dalvik virtual machine-nya diganti menjadi Android Runtime. Mulai kan, technically-nya mulai banyak. Jadi ada yang namanya ART, ya kita bayangkan ART, asisten rumah tangga, ya pembantu. Nah, Dalvik itu membantu mentranslasi, ya tapi bukan asisten rumah tangga ya, namanya Android Runtime. Jadi kalau ada adik nanti ada istilah, oh itu Android Runtime-nya versi berapa? Nah itu si GVM-nya versi Android, ya, ART. Itu ya, jadi positioning sekarang udah tambah tahu bahwa oh ada yang namanya Dalvik Virtual Machine. Itu dulu, sekarang sejak KitKat ke atas, setelah KitKat itu diganti nama menjadi ART. Tapi karena dulunya pakai DVM, jadi kita masih ya sering menggunakan DVM gitu. Dalvik Virtual Machine. Yang bikin namanya Dan Bornstein. Nah, nama Dalvik ini tambahan bonus ya. Kita pelajarannya agak melebar, pelajaran geografi. Dalvik itu diberi nama demikian karena si Dan Bornstein itu pernah mancing di suatu daerah. Daerahnya namanya adalah Dalvikur ini. Dalvikur Bigu. Maka dikasih nama Dalvik. Nah, ini kan jadi apa namanya? Lesson learn-nya atau moral of story-nya ya. Nanti kalau adik-adik seringlah jalan-jalan ya kemana pergi. Nanti setelah pulang jadi bisa bikin DVM. Kalau di Jogja misalkan pergi ke mana? Gua Cermai. Tahu nggak Gua Cermai? Atau yang belakangan agak booming itu namanya Gua Pindul ya. Gua Pindul adik-adik pernah dengar ya? Gua Pindul itu cukup populer beberapa waktu yang lalu, yang sampai penuh sekali itu. Nah, sering-seringlah jalan gitu. Nanti pulang-pulang bisa bikin namanya Pindul Virtual Machine. Nah, gitu. Jadi kita terinspirasi dari keseharian. Bikin namanya itu seperti itu. Ya, nanti diingat-ingat nanti kalau UTS keluar, coba kira-kira nama apa yang tepat untuk virtual machine yang akan di-develop oleh DTT ya, namanya Pindul Virtual Machine. Gua Pindul. Nah, ini Dalvik itu nama tempatnya, Dalvikur Bigu. Ada di mana ini kira-kira? Ini apa namanya? Clue-nya ada di sini. Ini ice ya, banyak es. Siapa tahu? Di mana ini? Dalvikur Bigu. Geografi. Saya juga nggak tahu awalnya. Nah, setelah googling baru tahu. Ini ada di negara atau ada di negara Iceland. Iceland itu di mana? Googling dulu. Nah, Iceland itu ini Eropa ya, Eropa. Ini apa namanya? Daerah es ya, daerah itu apa namanya? Iceland ya. Iceland itu di sini, maaf. Ini apa? Antartika? Bukan. Greenland, Pak. Greenland ya, betul, Greenland. Tapi putih. Masih apa tadi? Greenland ya, Greenland itu isinya es semua. Nah, di sini ada di antaranya. Agak jauh ya. Ini Eropa, ini Greenland, lalu di sini ada namanya Iceland. Nah, siapa namanya tadi si Dan Bornstein tadi lahirnya di sini, orang sini. Dia kuliah di sini. Ada universitas apa namanya? Saya juga lupa. Nah, dia lahir di sini lalu sekarang kerjanya di Google udah lama. Tapi cerita yang saya baca ya si Bornstein ini, si Dan Bornstein ini, dia selepas kuliah di universitas di situ, dia kerja di beberapa proyek. Saya sempat baca minimal 5 proyek yang dia ikuti, dan semua proyek yang dia ikuti sekarang dying atau ada yang sudah die, ada yang sudah dying, proses mati. Semua proyek yang dia lalui saat ini proyeknya itu berhenti dan tidak ada yang berhasil. Artinya apa? Kita suksesnya itu tidak langsung seketika. Dia beberapa proyek tapi nggak ada yang berhasil. Bikin apa gagal gitu. Kemudian dia beralih ke Google mengenalkan Dalvik itu, Dalvik Virtual Machine, dan sukses diambil oleh Android. Nah, ini cerita tambahan geografi dan sejarah. Oke, lanjut. Nah, sekarang lanjutannya ke sini ya, mengalir ya. Android tadi pakai Java. Itu sudah banyak digunakan lama. Sekarang banyak orang pakai Kotlin, nggak lagi pakai Java. Kenapa? Ada beberapa isu dan ada beberapa kebaikan atau hal yang baik dari Kotlin sehingga orang banyak beralih. Bahkan sekarang infonya Kotlin itu sudah 60% dipakai oleh pengembang Android, sisanya masih pakai Java. Jadi Kotlin itu sebetulnya bahasa pemrograman dibungkus dengan framework yang cross platform.
Jadi kalau kita mengembangkan aplikasi pakai Kotlin, itu bisa diporting nggak hanya ke Android, tapi juga bisa ke iOS dan yang lain. Nah, ini platform yang bisa dia support. Bisa watchOS, tvOS, nah bahkan Windows Linux dia katakan bisa. Tapi yang sangat dikenal adalah Android. Jadi kalau orang develop pakai Kotlin, nanti hasilnya ke Android. Sebetulnya bisa ke yang lain, meskipun saya nggak tahu bagaimana performanya, apakah dia comparable dengan Swift ataupun original platformnya OS ya, original platformnya iOS ya, saya nggak tahu. Intinya ini sebenarnya bisa di multi platform. Maka ini namanya cross platform. Kotlin dibuat oleh JetBrains, bukan Google. JetBrains. Dia dirilis tahun 2011. Jadi sudah agak lama juga, 10-an tahun. Nah, orang sekarang banyak yang belajar Kotlin. Adik-adik kalau di semester lalu ada program Google Bangkit, mengenalkan satu pet itu menggunakan mobile development, itu ngajarinya Kotlin, nggak Java. Ya banyak hal. Tapi yang saya tahu satu ini cross platform, bisa untuk sembarang target platform OS ya maksudnya ya. Terus contohnya ini, codingnya memang lebih sederhana sintaknya. Yang kiri Java, yang kanan Kotlin. Jadi secara struktur coding itu lebih nyaman Kotlin. Kotlin pendek, yang Java panjang. Kan Java kan produk bahasa pemrograman zaman dulu, masih lama. Nah, Kotlin sudah modern, dia pendek gitu. Sehingga banyak sekali yang berpindah dari Java ke Kotlin. Contohnya ini, Pinterest, Uber, Trello, Kickstarter, dan seterusnya. Ini hanya contoh, saya ambilkan dari referensi ya, hanya mewakili saja. Artinya memang sekarang banyak bergeser ke Kotlin. Bikin aplikasi Android nggak pakai Java, bahasanya pakai Kotlin. Kotlin itu bahasa pemrograman sekaligus framework-nya, cross platform. Mengapa orang banyak pakai Kotlin? Karena dia enhanced feature. Ada beberapa fitur yang nggak diakomodir Java, diakomodir oleh Kotlin. Simplified syntax, dia lebih pendek sintaknya. Lebih tinggi abstraksinya, artinya mau coding yang rumit bisa pendek. Ini disukai. Termasuk Python juga seperti itu, dia simplified. Abstraksinya tinggi. Terus interoperability with Java, ini juga kelebihan. Orang kalau pindah bahasa pemrograman sama sekali baru pasti nggak mau. Tapi si Kotlin ini kompatibel dengan Java. Artinya Java itu diakomodir. Orang yang biasa pakai Java ke Kotlin sama, dia dikonvert ke Java dulu. Jadi dia sebetulnya kompatibel Java. Maka orang beralih jadi lebih mudah, kan gitu. Jadi nggak betul-betul totally baru, nggak harus dari nol. Maka orang pindah ke Kotlin jadi juga familiar karena dia ada Java interface-nya nanti di sana. Oke, ini Kotlin. Nah, sebetulnya ada cukup banyak cross-platform framework. Cross-platform framework itu adalah framework yang bisa digunakan untuk mendevelop aplikasi, menghasilkan multi-platform. Ya, ini saya ambilkan salah satu referensi juga, yang di sini muncul hanya 4, sebetulnya lebih ya. Ada React Native, ada Ionic, ada Xamarin, dan ada yang namanya Flutter. Flutter ini yang buat punyanya Google terbaru ya. Jadi orang mau develop aplikasi supaya bisa banyak platform bagaimana? Boleh pakai React Native, boleh pakai Ionic, Xamarin, termasuk pakai Kotlin tadi, Kotlin gitu ya. Nah, nanti baca sendiri. Siapa yang bikin, kelebihannya apa, dan seterusnya cari tahu. Ya, intinya ada beberapa. Salah satunya muncullah yang namanya Flutter, buatannya Google, yang saat ini cukup booming. Nanti kaitannya dengan Dart tadi ya. Terus kalau kita lihat saat ini, ternyata Flutter dan React Native itu saat ini sudah setara. Maksudnya dari sisi usernya, popularitasnya udah setara. Si React Native tadinya dominan. Flutter sudah cukup, ini kan 3 tahun ya, 2019, 2020, 2021 ya. 2021 ini si Flutter sudah lebih banyak daripada React Native. Jadi Flutter-nya naik, React Native-nya turun. Artinya dominasi si React Native untuk cross platform itu sudah agak turun, tergantikan Flutter. Nah, Flutter punya Google tadi. Terus apa namanya? Kotlin ada di mana? Kotlin di mana? Oh, nggak ada Kotlin di sini. Kotlin itu kecil sekali, sedikit. Untuk cross platform ya, Kotlin itu banyak digunakan untuk spesifik ke Android. Walaupun sebetulnya dia cross platform, tetapi nggak banyak yang pakai.
kok nggak ada Kotlin. Kotlin itu memang kecil. Nah, intinya sekarang Flutter ya, framework yang cukup dominan. Sebentar, di sini ada nggak Kotlin? Nggak ada, ya sudah. Intinya Kotlin itu sudah ada, tapi kecil. Saya kemarin sempat nyari ada grafik yang menunjukkan Kotlin, tapi kecil sekali. Oke, intinya itu ya, Flutter saat ini sedang naik daun. Nah, apa itu Flutter? Mengapa Flutter? Ini intinya Flutter itu adalah cross-platform framework juga. Dia bisa diporting untuk multi-platform dan multi-device. Nah, kalau dalam hal ini, dia bisa untuk porting ke mobile device, web app bisa, desktop, maupun embedded system. Ya. Jadi, saya ngembanginnya, si developernya itu melihatnya dari satu sisi, dia mengembangkan aplikasi, ya. Lalu setelah itu dia mau targeting di mobile pun bisa, di web bisa, desktop bisa, bahkan embedded system bisa. Itu kan umum ya, semua cross platform framework begitu. Cuma kelemahannya, rata-rata semua cross platform framework itu pasti perlu interpreter. Dan itu yang menjadi bottleneck. Orang menjadi nggak suka pakai cross platform framework karena ada interpreter dan itu membuat lambat. Apalagi kalau di platform embedded system, di platform mobile phone, smartphone yang resource-nya relatif terbatas dan powernya itu harus low power gitu kan. Nah, maka itu jadi momok. Orang nggak suka pakai cross-platform framework karena lambat. Aplikasi yang di-develop pakai cross-platform framework pasti lebih lambat daripada native. Tapi si Flutter punya solusi yang cukup baik. Nah, ini yang ingin saya sorot. Kalau fast development itu standar, semua cross-platform framework sama. Expressive dan flexible UI itu relatif, ya, suka-suka. Nah, ini yang nggak dimiliki yang lain. Native performance. Jadi, si Flutter itu, dia mendukung native compiler. Yang dia bisa mengconvert langsung ke native code, dan itu menjadi semacam native app. Jadi, performanya bisa ngejar ke native app. Maka, dia diakui kehebatannya di situ ya, Flutter. Nah, ini slide berikutnya. Ini contoh. Ini summary-nya. Intinya ya, kalau kita mau performance yang bagus ya pasti pakai native. Native app itu kita bikin aplikasi yang memang dedicated untuk platform itu. Ya, misalkan saya bikin aplikasi desktop untuk Windows. Jalan di Windows tapi nggak mungkin jalan di platform lain kan, harus di-coding ulang gitu kan. Nah, itu nggak cross platform. Jadi pasti development time-nya lama. Nah, trade-off-nya pilihannya begitu. Kalau saya mau yang framework untuk dedicated target platform itu namanya native. Pasti itu the best. Performance-nya the best. Maka biru yang hijau-hijau ini ada di sini. Tapi kalau yang mau multi platform, yang cross platform itu ya pilihannya performance-nya relatif lebih rendah. Nah, intinya begitu. Ini ada satu contoh data dan data ini bisa berbeda-beda tergantung ujinya. Ya ibaratnya ada orang diadu, oh dia pinter loh, pinter apa dulu? Pinter matematika, belum tentu pinter bahasa Inggris. Pinter IPA, belum tentu pinter IPS, kan gitu. Jadi ada kalanya uji itu untuk menunjukkan bahwa dia unggul di ini, tapi dia kalah di situ. Nah, di sini ada satu uji, dia menunjukkan bahwa si Flutter ini, ya, dia bisa lebih ringan daripada React Native, tetapi kebutuhan memorinya enggak ya, ini intinya menunjukkan bahwa Flutter itu bisa menyaingi performanya si React Native. React Native itu yang dekat dengan native. Ada aplikasi native, ada cross platform dengan React Native itu yang saat ini populer paling banyak karena performanya paling baik. Nah, ada Flutter. Flutter itu bisa menyaingi itu. Nah, kenapa Flutter bisa memiliki performance baik? Ini ada dua minimal. Dia punya DAT virtual machine yang efisien. Jadi dia tetap punya DVM, tapi didesain oleh si DAT Visual Machine. DAT itu bahasa pemrograman yang dipakai oleh Flutter ya. Nah, dia pakai itu efisien, jadi dia bisa lebih cepat. Yang kedua, dia punya native compiler, tadi yang saya sebut. Dia mengcompile langsung ke native machine code, yaitu si ARM. Kalau prosesornya ARM, dia langsung ke prosesor ARM. Maka akhirnya si execution-nya, dia akan mendekati native app. Nah, itu kelebihannya Flutter. Apakah ini benar-benar sesuai kebutuhan? Kan ini basisnya ARM. Bagaimana kalau prosesornya nggak ARM? Atau bagaimana kalau engine-nya nggak ada? Dan seterusnya, itu kan menjadi pertanyaan. Flutter itu unggul kalau semua environment tadi terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi kan
belum tentu sukses. Nah, itu nanti akan menjadi pembuktian apakah Flutter bisa mengatasi banyak environment yang berbeda. Kalaupun dia dedicated untuk mesin tertentu, untuk engine tertentu, berarti kan akhirnya kembali ke mendekati native. Nggak bisa betul-betul lintas platform. Nah, itu pertanyaannya. Tapi saat ini memang jadi tren baru, Flutter. Nah, Flutter itu ternyata pakai bahasa yang namanya Dart. Nah, ini saya sambungkan dengan cerita saya di awal tadi. Kenapa saya awali dengan cerita bahasa pemrograman, lalu stop di Dart. Dart itu dipakai oleh Google untuk menjadi bahasanya si Flutter. Pertanyaan pertama, mengapa pakai Flutter? Mengapa pakai Dart? Bahasa yang baru. Kok nggak pakai yang sudah ada? Golang itu lebih dulu ada. Dibuat oleh Google. Loh, kenapa bikin bahasa baru? Siapa mau jawab? Ada yang pernah tahu ini? Jangankan bisa menjawab, Pak, wong Dart aja baru tahu ya. Susah. Oke ya, supaya cepat nggak menghabiskan waktu, jadi nggak pakai Golang. Golang kan sudah ada tuh. Kenapa? Ini ceritanya. Karena beda levelnya. Golang itu compile programming, di-compile. Compile itu kan native, dekat dengan mesin, prosesor. Berarti dia spesifik ke mesin tertentu. Maka dia di-compile. Nah, posisi Go itu ada di sini. Nah, sementara Dart itu levelnya di cross platform, bahasa yang setara dengan Python, setara dengan Java, setara dengan MATLAB. Itu yang perlu interpreter gitu. Interpreter itu kan fungsinya menjembatani bahasa yang multi platform tadi menjadi bahasa yang native. Dia pakai interpreter kan. Nah, si Flutter itu pakai Dart itu di sini. Sementara Go itu di sini gitu. Jadi kan beda levelnya. Kok nggak pakai Go? Ya Go bisa aja. Go ditaruh di sini. Tapi Go itu sintaknya nggak cocok untuk cross platform, nggak cocok. Tipenya dia memang harus spesifik. Dia itu tipe bahasa pemrograman pekerja. Dia harus tahu detail. Kalau bahasa level tinggi di sini yang yang interpreter ini dia tidak terlalu detail. Contoh adik-adik misalkan pakai Python, A sama dengan 5. A sama dengan 5 pakai Python atau pakai Dart kalau nanti udah tahu. A sama dengan 5. Saya tanya, 5 itu tipe datanya apa? Char, short, integer, atau long? Nggak tahu kita, nggak tahu kan? Tapi kalau C, ya harus dideklar. Char A sama dengan 5, maka saya tahu datanya 5. Datanya char 1 byte. Integer A sama dengan 5. Nah, saya tahu ini data A ini adalah integer 4 byte. Saya tahu. Tapi kalau interpreter languages seperti Python misalkan yang populer, A sama dengan 5. Saya nggak tahu nanti jadi integer atau enggak. Nanti yang menghandle si compilernya, interpreternya. Interpreternya yang akan mengoptimize dia akan jadi satuannya apa, byte atau word atau apa. Nah, kayak gitu ya. Jadi kenapa nggak pakai Golang? Ya posisinya beda, dia levelnya di sini. Sama kalau kayak ini, ada yang bikin program. Kenapa nggak pakai assembly? Ya boleh, tapi kan itu levelnya di ujung. Kita pakai C nanti dikonvert jadi assembly ke bahasa mesin. Jadi pada akhirnya C itu akan lewat ke bahasa assembly juga. Boleh nggak pakai assembly langsung? Ya boleh, tapi kan lebih susah. Nah, yang lebih mudah apa? Ya pakai C. Nah, sama. Kenapa nggak pakai Golang? Ya bisa, nanti akan sampai sana. Tapi kita cross platform, jadi pakai bahasa yang sintaknya cocok untuk cross platform, yang independen terhadap tadi. Jadi pakailah bahasa baru namanya Dart. Itu ya. Nah, jadi pahami ya, mengapa pakai Dart? Ya karena dia levelnya interpreter, multi platform. Nah, singkatnya adik-adik baca sendiri mengapa dia pakai Dart. Dart itu cocok untuk interpreter. Dia punya compile dan dia punya just in time. Compile itu compile dan just in time itu interpreter. Seperti Java tadi ya, ada compile-nya, Java compiler dan ada JVM-nya sama begitu. Nah, kemudian si Dart ini bisa dikompil menghasilkan JavaScript yang itu artinya bisa dieksekusi di browser, makanya dia bisa running di web app, bisa dikonvert ke JavaScript, running di browser, dan ini mendukung reuse code ya. Jadi antara kode yang digunakan untuk mobile app sama untuk web app itu jadinya kodenya sama karena dia bisa mengenerate versi Java-nya otomatis running di web. Makanya kalau sekarang orang bikin aplikasi pakai Flutter, desain web pakai Flutter bisa,
Nah, cuma memang masih ada kendala teknis-teknis ya, kayak hot reload-nya itu masih lambat dan seterusnya. Jadi masih ada PR-PR. Tapi intinya dia bisa untuk web app maupun mobile app. Dan sintaknya si Flutter, si Dart itu sintaknya juga lebih baik dari Java, comparable to Kotlin. Kotlin tadi kan dibuat oleh JetBrains. Nah, itu sederhana. Nah, Dart juga seperti itu. Nah, kalau mau dikomparasi, adik-adik boleh googling sendiri. Ini Dart, ini Kotlin, ini Dart, ini Kotlin, semuanya mirip. Jadi, ini contohnya inilah, ini yang mainnya sama persis ya. Yang beda di sini, kalau di sini pakai Dart pakai var, Kotlin pakai value. Ya, mirip-mirip lah gitu. Jadi, secara efisiensi coding, dia abstraksinya setinggi Kotlin. Ya, serupa dengan Python, serupa dengan Ruby on Rails, dan seterusnya. Bahasa-bahasa yang interpreter. Jadi dia mudah untuk dipelajari oleh user. Nah, itu Dart. Oke ya, setelah itu, nah ini terakhir saya. Nah, konklusinya ada di sini. Ada sebuah artikel, ini tahun lalu kalau nggak salah saya ambil, ada sebuah artikel yang menulis Flutter and Fuchsia will be the next big thing. Kenapa begitu? Ini jawabannya. Fuchsia itu adalah Universal Operating System, dan dia menggunakan ini. Dart, bahasanya buatan Google. Flutter, framework-nya punya Google. Fuchsia, operating system-nya punya Google. Bahkan ke kernelnya, Fuchsia itu nggak pakai Linux ya. Fuchsia itu pakai kernel buatan Google sendiri, namanya Zircon. Zircon itu kernel yang dibuat dedicated supaya cocok dengan Fuchsia. Jadi nggak pakai lagi Linux. Maka kita bisa lihat ini adalah all Google features atau all Google services atau produk. Ibaratnya kalau bulu tangkis itu ya, bulu tangkis. Itu all Indonesian final. Jadi finalnya orang-orang Indonesia. Ini all Google final. Jadi ketemunya Google semua. Nah, ini kan ekosistem utuh ini. Nah, maka semakin menghegemoni ya gitu. Nah, ini tidak untuk mempromosikan Google, tapi kita harus aware bahwa sekarang trennya teknologi begini. Oh, saya harus siap-siap mengikuti apa yang harus kita persiapkan. Memang mau nggak mau ini ekosistem ini akan mencengkram kita. Semuanya dikuasai Google. Bahasanya harus pakai Dart Google. Framework-nya pakai Flutter. Lalu OS-nya harus pakai Fuchsia. Kernelnya sendiri Zircon punyanya Google. Jadi semuanya dikuasai Google. Nanti kalau sistem itu betul-betul menggurita, nanti apa-apa kita harus perlu license ke Google. Ya kalau itu open source, kalau nanti semakin ke belakang ternyata dibuat berbayar, nah mulailah kita akan ketergantungan. Nah, sehingga ini mestinya harus ada opsi-opsi yang lain. Mestinya harus ada proyek-proyek open source yang lain yang bisa mengimbangi supaya nggak ada monopoli. Seperti yang terjadi di tahun 2010-an itu, lab saya di Tokyo itu didatangi satu perusahaan di Jepang yang mereka minta bantuan untuk mengembangkan MIPS, arsitektur embedded processor MIPS namanya. Dia ingin ini nanti compete dengan ARM dan akan disupport oleh Google. Kalau nanti ada rilis Android, dia nggak akan berikan langsung ke ARM, tapi akan berikan ke researcher MIPS dulu beberapa waktu, setelah itu baru dirilis. Supaya MIPS ini, engineer atau researcher MIPS ini punya waktu lebih untuk menguasai, sehingga nanti bisa compete, diharapkan ARM nggak dominan. Ternyata nggak berjalan. Jadi sekarang tetap dominasinya ARM. Dan itu cukup berbahaya. Apalagi ARM terakhir 2020 kemarin, September, itu dibeli oleh Nvidia, walaupun belum resmi. Masih ada gugatan di pengadilan Amerika maupun Eropa, oleh Google, oleh Qualcomm, oleh Microsoft, itu semua menggugat pembelian ARM oleh Nvidia. Ini berbahaya. Berbahaya bagi kompetisi bisnis. Ya. Bayangkan ARM dipakai oleh siapapun. Qualcomm pakai ARM, Samsung pakai ARM, apapun banyak yang pakai ARM. Begitu ARM dibeli oleh Nvidia, maka kan cengkramannya ada di Nvidia. Jadi bisa jadi nanti itu akan menggoyahkan sistem yang ada. Semua yang pakai ARM itu bisa kalang kabut ya. Ya mereka nggak mau dong, misalkan Google mau bikin produknya pakai ARM. Nah, pasti akan diketahui dalemannya oleh si Nvidia, dan Nvidia itu kebetulan kompetitornya Intel, kompetitornya Qualcomm, dan seterusnya. Nah, itu berbahaya. Maka sebetulnya dalam dunia persaingan usaha, itu kalau ada kompetitor. Nah, ini Google sudah menuju ke sana. Semua all Google final gitu ya. Nah, adik-adik ini harus aware juga. Nanti kalau
betul-betul terjadi dominasi, maka nanti hidup kita akan dengan mudah dikontrol dan diatur oleh Google. Google mengatur segalanya. Bahkan tanpa kita sadar sehari-hari pakai mobile pun bisa jadi data privasi kita, kesiaran kita, tingkah laku kita itu akan bisa dimonitor dan juga dikenali. Oh, mahasiswa ini sukanya ini, jam segini biasanya ngapain, nah ya ketahuan semua itu. Nah, maka harus berhati-hati. Oke ya, ini penutup dari saya. Jadi inilah satu isu yang menurut saya cukup up to date dan baik untuk saya share. Semoga adik-adik, ya walaupun nggak banyak yang tahu detailnya, wah ternyata banyak sekali ya. Mulai dari DAT, lalu Flutter, Fuchsia, Zircon, wah itu semua baru tahu sekarang. Nah, kalau ada di interest di sana, silakan lanjutkan belajar sendiri. Kalau nggak interest, ya minimal cukup tahu saja ada isu seperti itu saat ini. Oke, baik adik-adik, ini sudah jam 9 lebih juga. Saya kira itu materi untuk hari ini. Saya beri kesempatan jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Saya tunggu 1 menit. Boleh ditulis di chat box atau langsung pakai mic. Saya tunggu 1 menit. Ya Pak, izin bertanya. Silakan, Mas Pandega. Ya. Ya, kalau tentang ini ya, tentang slide ini. Kalau Fuchsia tadi kan terkait OS-nya gitu ya. Nah, kalau Flutter dan Dart itu perbedaan abstraksinya di mana gitu Pak? Oke, saya ulangi ya Mas Pandega. Jadi Fuchsia itu operating system. Operating system itu kan sebetulnya bisa mengakomodir banyak platform. Tadi kan platformnya, kalau yang cross platform ya, cross platform itu ada Flutter, ada Ionic, ada React Native, itu semua bisa. Tapi si Fuchsia ini nanti akan memberi jalan khusus untuk Flutter. Dan kan Fuchsia belum dirilis ya, dan menurut saya bisa saja platform yang lain diblok, tidak diakomodir, bisa saja. Artinya dia hanya mendukung the only framework supported by Fuchsia itu adalah Flutter. Nah, Flutter itu adalah framework untuk pengembangan aplikasi yang modenya dia adalah cross-platform. Sebetulnya dia bisa di-target untuk iOS juga. Jadi kalau sekarang ada beberapa pengembang aplikasi, ngembang satu kode, dia bisa di-generate versi iOS-nya, tinggal langsung jalankan di iOS, dia bisa generate versi Android-nya, langsung jalankan di Android, dia langsung bisa generate ke versi web-nya, jalan di web app. Dan itu kodenya sama. Jadi kan dari developer kan enak itu. Satu kode untuk semua. Itu yang namanya cross platform. Nah, salah satu frameworknya namanya Flutter. Ini framework. Nah, kalau kita bicara framework itu pasti ada bahasa pemrogramannya. Nah, bahasa pemrograman yang dipakai adalah Dart tadi gitu. Jadi posisinya Dart itu adalah bahasa pemrogramannya, bukan Python, bukan Java, bukan Kotlin. Itu bahasa pemrograman. Ini pakai Dart. Frameworknya ini pakai Flutter. Flutter bukan React Native, bukan Ionic, bukan Kotlin. Kotlin itu bahasa pemrograman juga, dia framework juga ya, bukan itu. Nah, terus jalannya di Fuchsia. Flutter jalan di operating system Android bisa nggak? Bisa. Ya maaf, Flutter bisa nggak dijalankan di Windows? Bisa. Dijalankan di Ubuntu bisa nggak? Bisa. Itu kan operating systemnya. Nah, ini nanti operating systemnya pakai Fuchsia. Dan bisa saja Fuchsia mendedikasikan hanya framework Flutter yang diakomodir karena dia Google only gitu misalkan. Nah, itu Fuchsia operating systemnya. Di bawah operating system itu kan ada file system dan ada kernel. Nah, kernelnya nggak lagi pakai Linux, tapi pakai Zircon. Dia mengatakan Linux itu sudah terlalu tua, too obsolete. Itu adalah teknologi lama, sudah berapa itu? Hampir 30 tahun. Pasti konsepnya saat ini perlu perbaikan dan perlu efisiensi. Maka dia bikin kernel sendiri yang dia katakan dedicated untuk support Flutter, supaya nanti Flutter itu bisa menghasilkan performance yang mendekati native tadi. Konsepnya itu Mas. Jadi ini kan sebetulnya satu paket utuh yang optimize. Dart, Flutter, Fuchsia, Zircon itu satu paket yang semuanya dedicated untuk itu.
luar itu dia nggak terlalu peduli, sehingga bisa jadi performanya adalah terbaik. Kalau ibaratnya ya ini kalau saya buat analogi, mudah-mudahan cocok. Kita mau bikin masakan nih, ya. Yang bikin apa namanya bumbunya di perusahaan lain, yang bikin bahan apa makanannya di perusahaan lain, beda-beda perusahaan, lalu diracik. Tentu ini bisa jadi tidak optimais. Tapi yang optimais itu kalau bikin bumbu sendiri, bikin bahan sendiri, dimasak sendiri, di packaging sendiri, itu betul-betul compact optimize. Karena kita tahu semuanya. Tapi kalau diserahkan ke outsourcing, beda-beda, bisa jadi nggak optimize kan gitu. Nah, kira-kira analogi saya begitu. Sepertinya begitu. Jadi, supaya optimize, ya saya harus mendedikasikan semua ke satu standar lah gitu. Itu Mas Pandega. Oh iya Pak, berarti ini ya Pak, Dart itu bahasa pemrograman, Flutter itu framework, terus kemudian tadi Kotlin itu juga, bahasa sekaligus framework, jadi bisa dibandingkan dengan keduanya gitu ya Pak? Betul, Kotlin itu bahasa pemrograman namanya Kotlin, dia juga framework namanya Kotlin. Jadi kalau ngomong Kotlin itu bisa dua makna itu. Oh iya, terima kasih Pak. Betul. Kotlin itu bisa mengenerate aplikasi untuk iOS juga loh Mas. Yang saya nggak tahu bagaimana performanya, setahu saya nggak terlalu populer. Makanya Kotlin nggak banyak dipakai untuk cross platform framework-nya. Dia banyak dipakai hanya untuk mendesain si aplikasi Android-nya. Karena bahasanya lebih sederhana tadi, lebih abstraksinya lebih tinggi, itu artinya lebih sederhana buat user. Jadi orang bikin aplikasi Android lebih suka pakai Kotlin karena pendek-pendek dan itu bisa menyelesaikan sesuatu yang rumit. Itu saja kelebihannya menurut saya ya. Itu ya Mas, semoga cukup jelas. Satu lagi kalau ada, bisa tutup. Jika ada yang mau bertanya. Oke, nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. 3 materi dari saya di 3 pertemuan terakhir. Nanti UTS soalnya IC dari saya dan Pak Roni. Masing-masing membuat soal dan nanti nilai UTS kita bagi 2. 50% dari Pak Roni, 50% dari saya. Dan untuk soal saya, semua saya ambilkan dari materi yang pernah saya sampaikan. Mulai dari Gamma 32, Processor Design Framework, kemudian minggu lalu Node MCU dengan MicroPython dan Mongoose OS, lalu minggu ini Android, Chrome, dan Fuchsia OS. Nah, materi saya itu, silakan, ya ini nanti open book, jadi nggak akan ada hafalan, adik-adik boleh buka, tapi pemahaman. Semoga cukup menstimulus bagi yang tertarik untuk belajar mandiri, pelajari sendiri lebih jauh, cari tahu sendiri, dan itu sangat menarik dan menantang. Demikian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.